semuanya, kalian tahu nggak sih pendidikan nonformal itu apa? Dan apa kaitannya dengan sanggar tari? Nah, maka dari itu kami bertiga ingin membahas tuntas tentang pendidikan nonformal di bagian sanggar tari pada mata kuliah pengembangan program pelatihan teknologi informasi. Nah, pendidikan nonformal merupakan jenis pendidikan yang tidak terstruktur seperti pendidikan formal yang biasa kita temuin di sekolah atau perguruan tinggi. Nah, pendidikan nonformal merupakan kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah nih teman-teman. Dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, dan latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya. Untuk dasar penyelenggara pendidikan nonformal itu ada 5 aspek nih teman-teman. Yang pertama ada aspek pelestarian budaya, 2 aspek teoritis, ketiga dasar pijakan, keempat aspek kebutuhan terhadap pendidikan, dan yang terakhir nih teman-teman ada keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Contoh pendidikan nonformal sendiri bermacam-macam. Salah satunya adalah sanggar tari. Nah, sanggar tari sendiri adalah salah satu bentuk pendidikan nonformal yang populer di Indonesia. Sanggar tari adalah pusat pelatihan seni tari yang menyediakan lingkungan belajar bagi individu dari berbagai latar belakang. Nah, di sini seseorang dapat mengembangkan keterampilan tari tradisional dan kontemporer serta mendalami budaya lokal. Terdapat tujuan dari didirikannya sebuah sanggar tari. Yang pertama adalah melestarikan budaya dan tradisi tari, memberikan peluang pendidikan nonformal kepada masyarakat, mengembangkan kreativitas dan bakat seni, dan yang terakhir adalah memperluas pengetahuan tentang seni dan budaya. Berikut merupakan contoh salah satu dari pendidikan nonformal sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, nih kita ada ngasih sebuah studi kasus nih, teman-teman semuanya. Di sini ada Sanggar Pratyaswari. Nah, Sanggar Tari Pratyaswari ini sendiri terletak di lingkungan Manega, Kelurahan Dahuwaru, Kecamatan Jembrana. Nah, sanggar ini didirikan oleh sepasang suami istri yang bernama Nikade Astini dan suaminya Made Martahari. Nah, jadi kita akan nonton sama-sama. Ini salah satu contoh dari eh, pendidikan nonformal di Sanggar Tari. Nah, teman-teman sendiri kepo nggak sih apa sih itu kegiatan yang ada di Sanggar Tari itu sendiri? Nah, jadi di Sanggar Tari sendiri peserta ataupun pesertanya itu bisa mengikuti berbagai kegiatan nih. Ada 4, misalnya ada pelatihan tari tradisional, ada kursus tari kontemporer, ada pertunjukan tari dan kompetisi, dan yang terakhir itu workshop seni tari. Nah, di video ini teman-teman bisa ngelihat ini merupakan salah satu dari pelatihan tari tradisional nih. Contohnya di sini adalah tari Bali. Nah, selanjutnya, selain kegiatan, apa aja sih manfaat yang bisa diambil dari pelatihan nonformal dari sanggar tari itu sendiri? Nah, mengikuti sanggar tari, kita bisa mendapatkan manfaat nih, teman-teman. Ada kayak misalnya peningkatan keterampilan tari, ada peningkatan kepercayaan diri, ada pengembangan kreativitas, dan juga peningkatan pemahaman budaya. Karena teman-teman sendiri, kalau kita mengikuti sanggar tari itu, bisa meningkatkan kepercayaan diri kita karena kayak misalnya kita jadi lebih mencintai diri kita sendiri karena bisa melakukan sebuah gerakan tari kayak gitu, bisa menyalurkannya. Nah, selain manfaatnya, ada juga nih peran tari dalam masyarakat. Jadi, peran sanggar tari itu bukan cuma hanya untuk individu kita sendiri. Jadi, itu bisa bermanfaat juga untuk masyarakat. Kenapa tuh? Karena bisa melestarikan warisan budaya, bisa menciptakan pemahaman antar budaya, dan juga bisa mempromosikan seni tari sebagai bentuk ekspresi yang bernilai dalam masyarakat. Nah, misalnya kayak gini nih, sekarang kan ada pelatihan tari sanggar tari nih yang kita lihat di videonya. Nah, ini salah satu, itu bisa kayak kita sebagai penonton, itu bisa memahami, oh kayak seperti ini ya budaya mereka, kayak gitu. Tari-tari mereka sendiri juga gitu. Nah, jadi kayak dengan tari itu juga, kita bisa mengekspresikan diri kita, bisa mengekspresikan lewat tari-tarian yang kita lakukan. Nah, lanjut. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi kami yaitu sanggar tari merupakan aset berharga dalam pendidikan non formal yang membantu melestarikan budaya nih teman-teman dan mengembangkan keterampilan dan memperkaya pengetahuan pengalaman individu dalam seni tari. Mereka juga berkontribusi pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Oke, mungkin segitu saja untuk informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.